Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah. Ananda, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Ya, pada PJJ hari ini kita akan belajar fokus kepada organ-organ pernapasan yang terdapat pada makhluk hidup. Baik, Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran, ingat selalu untuk cuci tangan dan juga berdoa. Berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setelah itu, kita akan lanjut sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan ini disesuaikan dengan tempat hidupnya hewan dari masing-masing hewan. Kemarin Ananda semua sudah belajar apa saja organ-organ atau alat-alat pernapasan pada hewan-hewan. Di sini Bu Yana hanya akan mereview sedikit tentang sistem pernapasannya. Contoh, cacing tanah. Cacing tanah hidupnya di tanah. Jadi dia bernapasnya juga menggunakan permukaan kulit yang basah atau berlendir. Jadi bernapasnya itu di dalam permukaan kulit-kulitnya si cacing ini. Kemudian ada lagi serangga. Serangga itu jenis serangga seperti belalang, kupu-kupu, kemudian nyamuk. Nah, itu semua termasuk dalam jenis-jenis serangga. Bagaimana cara bernapas serangga? Kemarin sudah kita jelaskan bahwa bernapasnya dengan menggunakan trakea. Jadi oksigen masuk ke stigma, kemudian masuk lagi ke trakea yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ketiga, ada hewan yang bernama ikan. Hewan ikan ini bernapasnya menggunakan insang. Karena ikan hidupnya di mana anak-anak? Betul, di air. Sehingga air yang ada di dalam air itu ada oksigennya. Nah, untuk mendapatkan oksigen itu, ikan akan membuka mulutnya. Kemudian dari mulutnya itu akan ada insangnya yang akan menyaring air yang mengandung karbon dioksida akan dia keluarkan, sedangkan yang oksigen akan diserap oleh ikan. Yang keempat ada hewan amfibi. Ayo, ada yang tahu hewan amfibi itu apa? Ya, betul. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu ada yang di darat maupun ada yang di air. Contohnya adalah katak. Makanya katak ini karena hidup tempatnya itu ada di dua alam atau di dua tempat, sehingga alat pernapasannya pun ada dua, yaitu ketika katak itu ada di air, dia akan bernapas dengan insang. Kemudian ketika dia di darat, dia akan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Selain katak, ada juga hewan yang bernapas yang memiliki dua alat pernapasan, seperti burung. Nah, burung ketika dia bernapasnya itu di darat, dia akan menggunakan paru-parunya. Tapi ketika burung itu akan terbang, ya, burung akan menggunakan pundi-pundi udara atau kantong hawa atau kantong udara. Jadi ketika di darat dia sudah mengambil udara, yaitu yang mengandung oksigen, dia simpan di paru-paru, kemudian dia simpan juga ada yang namanya di pundi-pundi udaranya. Ketika dia terbang, pundi-pundi udara inilah yang akan menghasilkan pernapasan untuk burung, ya. Kemudian ada hewan reptil, contohnya seperti buaya, ular. Hewan-hewan ini bernapas menggunakan paru-paru. Pertama, oksigen dihirup oleh hidung, kemudian dialirkan ke tenggorokan, dan yang terakhir sama dengan berujung kepada paru-paru. Sama seperti hewan mamalia, yaitu hewan-hewan yang menyusui mamalia. Contohnya seperti orangutan, ya, kemudian ada sapi, ada kambing, atau mamalia air. Ada yang tahu mamalia air? Iya benar, pinter. Ada lumba-lumba, ada paus. Nah, hewan ini, mamalia ini sama ya seperti manusia juga bernapasnya menggunakan paru-paru. Dari pertama oksigen dihirup oleh hidung, kemudian dialirkan ke tenggorokan dan berakhir ke paru-paru. Nah, Ananda, sekarang kita
Kita lanjut alat-alat pernapasan pada manusia ya. Perhatikan bagian berikut ini. Pertama, udara masuk ke dalam rongga hidung. Jadi udara yang kita masuk itu bisa dari rongga hidung, tapi juga bisa dari rongga mulut. Ketika Bu Yana sekarang sedang berbicara, Bu Yana pun bernafas dengan menggunakan hidung maupun mulut. Nah, kemudian hidung udara yang telah dihirup oleh hidung akan mengalir ke trakea. Trakea ini batang tenggorokan nih. Tenggorokan kita nama lainnya trakea. Kemudian akan dialirkan lagi ke cabang batang tenggorokan atau yang disebut bronkus. Dari bronkus akan dialirkan ke cabang bronkus yaitu bronkiolus, nanti akan masuk ke paru-paru. Di paru-parulah adanya pertukaran antara oksigen yaitu udara bersih dengan karbon dioksida yaitu udara kotor ya. Di paru-paru ini yang ada namanya nanti organnya gelembung halus yang kita sebut alveolus. Nah, ini anak-anak Anda semua bisa lihat gambar alat pernapasan manusianya. Ya, pertama tadi dari rongga hidung atau rongga mulut, kemudian dialirkan ke trakea, kemudian ke bronkus nih. Bronkus itu cabang batang tenggorokan yang ke kiri dan ke kanan. Dari bronkus masuk ke bronkiolus. Bronkiolus ini yang cabang seperti dahan atau ranting-ranting pohon. Kemudian masuk yang namanya alveolus. Alveolus ini yang terdapat di dalam paru-paru. Ya, di alveolus inilah tadi yang Ibu bilang adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, perhatikan bagian-bagian dalam pernapasan berikut ini. Ya, hidung fungsinya yaitu menyaring debu atau kotoran. Kemudian di hidung memiliki bulu-bulu hidung yang untuk menyesuaikan kelembapan udara. Ya, tadi selain hidung ada lagi bagian pernapasan manusia, trakea atau tenggorokan. Di tenggorokan pun ada bulu-bulu halus ya, sehingga bisa menyaring kembali. Jadi setelah di hidung disaring, di tenggorokan pun disaring. Udara yang masuk ke paru-paru jadi benar-benar harus udara yang bersih agar darah dalam tubuh kita bisa mengalir dengan baik. Makanya udara bersih itu sangat dibutuhkan sekali dengan tubuh kita. Ya, anak-anak semua. Setelah tadi ada tenggorokan, ada lagi yang namanya paru-paru. Ini adalah organ pernapasan manusia yang paling penting. Di paru-paru inilah ada yang namanya alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen, yaitu O2, udara bersih, dan juga karbon dioksida, CO2, udara kotor. Makanya apalagi pada saat pandemi seperti ini, banyak sekali penyakit yang diserang itu malah organ pernapasan. Ketika seseorang sudah tidak bisa lagi menyaring udara bersih, maka di tubuhnya akan menghasilkan udara kotor, itu yang menyebabkan bisa sesak napas, ya. Akhirnya bisa juga ada yang akhirnya meninggal seperti sekarang corona, penyakit yang menyerang organ-organ pernapasan. Ya, ketika diperiksa ternyata paru-parunya sudah menghitam seperti halnya ya kalau misalkan kalian itu pernah melihat paru-paru orang yang merokok. Nah, rokok itu pun akan menyebabkan nanti paru-paru kalian menjadi hitam. Makanya anak-anak harus menjauhi penyakit yang bisa menyebabkan paru-paru kita menjadi hitam ya. Lanjut, proses pernapasan pada manusia. Perhatikan berikut ini. Ya, proses menghirup udara. Tadi udara masuk melalui hidung, kemudian disaring oleh lendir dan rambut hidung. Ketika udara masuk paru-paru, yaitu yang di dalam dada kalian akan mengembang dan rongga dada pun akan menjadi membesar. Coba yuk sama-sama kita coba bernapas ya. Yuk, hirup pelan-pelan. Rasakan bahwa ada rongga dada yang membesar, bukan anak-anak? Iya, pintar. Lanjut, sekarang adalah proses mengeluarkan udara kotor.
yaitu menghembuskan udara. Jadi ketika tadi kalian bernapas, kemudian kalian akan menurunkan rongga dada kalian atau mengempiskan paru-paru, itu akan keluar udaranya. Udara yang mana yang keluar? Udara yang mengandung CO2 atau bisa juga ada yang mengandung uap air. CO2 karbon dioksida ya anak-anak, yaitu udara kotor ya. Baik, sekian dulu pelajaran hari ini tentang organ pernapasan. Besok kita lanjut kembali ke cara-cara memelihara organ pernapasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jalankan prokes dengan disiplin, semangat terus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih.